yang berasal dari bahasa Yunani, dari perkataan idein, artinya melihat, dan logika atau logia yang berarti kata, ajaran, atau ilmu. Sama maksudnya ya. Istilah ideologi pertama kali dipopulerkan secara tertulis ya, artinya secara literatur oleh Dessous de Tracy ya, berkebangsaan Prancis ya, hidup pada masa Kaisar Napoleon Bonaparte di Prancis ya. Beliau pernah memperkenalkan istilah ideologi dengan sebutan ini ya, Science of Idea, ilmu tentang cita-cita, sebuah buku yang dibuat oleh Tracy untuk memberikan paparan kepada kaisar dan rakyat Prancis pada masa itu ya, yang kehilangan arah kalau Prancis mau dibawa kemana saat itu ya. Jadi dia menggagas satu ajaran bagaimana kalau seandainya kita mulai menggagas untuk kedepannya Prancis mau dibawa kemana, Prancis mau seperti apa bentuknya dan bagaimana kedepannya Prancis dalam mengatur kehidupan bernegara ya. Kenapa yang menjadi fondasi atau dasar dari membangun Prancis ya. Saya ulang ya. Jadi perkataan ideologi digagas pertama kali oleh Le Tracy ya, berkebangsaan Prancis, hidup pada masa Kaisar Napoleon Bonaparte memerintah di Prancis ya. Saat itu Prancis tidak memiliki dasar negara, tidak memiliki cita-cita yang jelas mau dibawa kemana Prancis setelah Prancis menjadi negara yang kuat lewat Napoleon Bonaparte ya. Nah, kemudian lahirnya sebuah buku yang berjudul Science of Idea sebagai bagian dari ilmu filsafat. Dia mencoba mengeluarkan unek-uneknya di dalam alam pikirannya supaya kedepannya Prancis seperti ini. Jadi ada yang namanya penglihatan yang mampu dilihat Tracy untuk melihat sebaiknya Prancis seperti ini ke depannya. Ide tadi, gagas tadi ya dituangkan dalam namanya Science des Idées atau Science of Idea dalam bahasa Inggrisnya. Jadi cita-cita yang digagas oleh Tracy ini tidak semuanya disetujui oleh Prancis. Tapi ada mengatakan memang seperti itu harus ada arah untuk membangun sebuah negeri. Nah, arah tadi adalah sebuah tatanan yang sifatnya gaib, nggak kelihatan, tapi bisa digapai. Karena itu adalah sebuah cita-cita impian dari Prancis untuk seperti ini Prancis ke depannya. Jadi semacam patokan supaya nanti Prancis ke depannya seperti ini. Jadi dia mengajarkan sebuah ilmu harusnya seperti ini ke depannya, ya Prancis. Yang saat itu orang nggak berpikir gitu mau dibawa kemana di sebuah negeri, ya karena tidak ada dasar yang fondasi yang kuat, nggak ada pedoman saat itu, nggak ada arah, nggak ada patokan atau kompas yang mengarahkan negara mau dibawa kemana. Ada Tracy memperkenalkan dalam bukunya berjudul Science des Idées atau Science of Idea dalam bahasa Inggrisnya. Ya, nah inilah cikal bakal perkataan ideologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya ya, ideologi dalam pengertian praktis juga bisa diartikan seperti ini. Ya. Sistem dasar seseorang tentang nilai dan tujuan-tujuan serta sarana pokok untuk mencapai tujuan. Maksudnya gini, ideologi sebetulnya bisa dimiliki oleh seseorang, bisa dimiliki oleh sekelompok orang, dan bisa dimiliki oleh sebuah bangsa. Jadi science of idea, ilmu cita-cita, ilmu tujuan bisa datang dari seseorang pribadi, ya, dari kelompok masyarakat atau kelompok tertentu, bahkan juga dalam kehidupan negara. Contoh kayak gini, ya, orang yang ingin sukses adalah orang yang harus memiliki sebuah cita-cita, sebuah tujuan yang dari gapai ke depannya. Dan tujuan tadi, cita-cita tadi adalah cita yang mungkin digapai, sesuatu yang masuk akal, yang bisa ditempuh, ya, jika dia meyakini itu sesuatu yang benar dan bisa dicapai. Contoh kayak gini, Anda sekarang kan kuliah untuk menggapai, ya, itu kan masih gaib, belum kelihatan. Artinya itu mungkin bisa tercapai, mungkin juga enggak, ya, tergantung Anda bisa enggak mencapai yang tadi. Cita-cita sebetulnya udah kelihatan, tapi memerlukan perjuangan. Bagaimana metodenya, apa sarananya, bagaimana caranya, dan mengaturnya supaya sampai ke sana, itu bergantung kepada orang yang punya ide.
yang punya cita-cita. Nah, ide gunanya adalah supaya Anda berarah. Nah, jadi ideologi bisa dimiliki seseorang, ya. Katakanlah saya dulu masih SMP kelas 2. Saya pernah ditanya oleh Bapak, "Sudah, besok kamu jadi apa?" Saya bilang, "Saya pengen jadi sarjana hukum, mau jadi lawyer, pengacara waktu itu ya." Nah, kata Bapak, itu bisa, karena itu ada sesuatu gelar bisa ditempuh. Asalkan kamu mau kerja keras, mau belajar untuk menggapai apa yang menjadi impian kamu apa beberapa tahun di depan. Itu kan ada yang kita tuju, sarjana hukum. Tapi kan ada suatu masa waktu yang mesti dilalui dengan berbagai macam hal mesti Anda lalui. Umpamanya, Anda mesti menyediakan waktu yang cukup, mengatur strategi untuk mencapai cita-cita, ya, membatasi yang tidak perlu, mencegah yang tidak perlu, mengatasi hambatan di tengah jalan dalam menggapai semua banyak. Nah, jadi ide seperti itu, itulah tentang ideologi dalam pengertian praktis jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga sebuah kelompok pun juga bisa memiliki sebuah ideologi, umpamanya sebuah organisasi akan memiliki ideologi, itu apa yang mau digapai oleh sebuah organisasi, ya, yang menjadi organisasi apa, umpamanya kita ada di Golkar, di Partai Golkar, pasti Golkar punya cita-cita. Kita ada di Gerindra, pasti kita punya cita. Semua partai politik umpamanya memiliki tujuan. Tujuan itu adalah cita-cita yang ingin digapai, dan itu sesuatu yang mungkin bisa ditempuh, sesuatu yang sangat mungkin. Tapi nggak saat ini mungkinnya, beberapa waktu kemudian. Yaitu diperlukan beberapa yang namanya tatanan nilai-nilai yang harus kita lalui. Umpamanya, seberapa penting tujuan tadi, ya, untuk sebuah organisasi. Dan bagaimana mencapainya. Saran apa yang diperlukan dan sebagainya itu bagian dari yang namanya mengejar cita-cita atau science of ide. Itu pengertian yang paling praktis dari ideologi. Ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, berarti kalau kita bawa ke bangsa pun juga demikian. Bangsa pun juga memiliki tujuan. Dan nanti kita kaji, Indonesia kan ideologi Pancasila, pasti bertujuan dan punya cita-cita untuk yang kedepannya seperti apa. Nanti Anda bisa lihat, umpamanya di alinea keempat, pembukaan 45. Ada apa tujuan negara yang menjadi cita-cita keseluruhan bangsa Indonesia. Itu namanya ideologi kita. Kita dibawa ke sana oleh yang namanya Pancasila sebagai dasarnya, ya. Itu kalau dibawa ideologi dalam kehidupan bernegara, ya. Nah, semoga bisa dipahami. Nah, kemudian berikutnya, ya ini yang saya katakan tadi, jika diterapkan untuk kehidupan negara, ideologi bisa diartikan sebagai seperangkat atau kesatuan, ya. Coba Anda sebentar. Nah, ini maksudnya gini. Jika ideologi di dalam kehidupan bernegara, artinya ideologi ada sesuatu yang sistematis, tertata rapi, berisi rangkaian-rangkaian atau suatu kesatuan yang utuh. Yang apabila itu dijalani, itu dipakai, ya, itu bisa untuk mengatur kehidupan bernegara, ya, bisa mengatur rakyatnya, bisa mengatur undang-undang dasarnya, bisa mengatur penyelenggaraan negara, dan juga bisa menata kehidupan lembaga-lembaga yang ada dalam negara. Ya, saya ulang ya. Apabila ideologi dibawa dalam pengertian negara, artinya sebuah ideologi itu merupakan suatu tatanan, suatu cita-cita yang tertata rapi dan bisa digapai oleh sebuah bangsa. Dan lewat ideologi tadi, ya, itu bisa dipakai untuk beberapa hal, umpamanya mengatur penyelenggaraan negara lewat ideologi, ya, mengatur bagaimana membagi kekuasaan dalam kehidupan negara, eksekutif, legislatif, yudikatif bisa diatur dengan menggunakan ideologi tadi. Nah, untuk mengatur kehidupan rakyatnya yang begitu banyak pun bisa dengan menggunakan ideologi. Jadi ideologi adalah sebuah ajaran, sebuah ilmu yang mengajarkan sebuah bangsa harus seperti ini. Nah, tentu ideologi tadi akan menciptakan. Siapa penciptanya? Nah, kembali ke yang kemarin. Siapa menciptakan Pancasila? Berarti itu dipakai menjadi landasan atau kerangka berpikir Indonesia ke depan pasca proklamasi tahun 45 kemarin. Nah, jadi ide-ide yang menjadi gagasan para pendiri negara, ya, yang menciptakan Pancasila lewat BPUPKI. Nah, itulah sebetulnya kerangka dasar yang menjadi acuan. Ideologi kita Pancasila, ini tujuan kita. Kita masukkan di dalam pembukaan 45 alinea keempat. Jadi melalui Pancasila, maka tujuan negara di alinea keempat kemarin
akan bisa ditempuh dengan menggunakan ilmu yang diajarkan lewat ideologi Pancasila. Ya, nah ini agak abstrak ya, mudah-mudahan bisa memahami. Ya, jadi ini maksudnya. Nah sekarang kita ambil contoh. Pancasila kan sebuah ideologi. Nah berarti Pancasila sebetulnya adalah sebuah ilmu yang bisa dipakai untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana mencontohkannya? Saya bercontoh umpamanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila satu kan sangat simpel bunyinya dengan sononya. Ketuhanan yang Maha Esa. Apa maksud dari kalimat itu? Yaitu negara menjamin setiap orang per individu warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya. Bahkan negara mencampur urusan agama untuk urusan administrasi saja. Ya, berarti Pancasila mengajarkan ya menata kehidupan beragama bisa menggunakan Pancasila. Karena Pancasila berdiri di posisi ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berdiri satu agama, tapi Pancasila membawahi 6 agama resmi negara sekarang. Berarti Pancasila nggak mungkin berdiri satu agama. Kalau di satu agama berarti Pancasila mempunyai satu agama. Itu bisa membahayakan kehidupan bernegara. Kalau Indonesia tidak berdiri satu agama, tapi di banyak agama, sekarang 6. Nah, kembali yang kemarin saya katakan, kala sila pertama yang bernuansa ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya prinsip agama Jakarta, itu kan ditolak oleh orang Kristiani. Kenapa? Karena ilmunya nggak cocok. Pemikiran Pancasila saat itu nggak cocok dengan kemajemukan yang kita punya. Ilmu tadi salah gitu loh. Kemudian ada masukan dari Indonesia Timur yang non-Muslim. Diganti saja supaya kita bisa menerima ideologi ini. Nah, kemudian Pancasila dari bernuansa Islam diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa, namanya ilmu. Nah, begitu dipakai ternyata cocok. Nah, sekarang semua agama mengakui Pancasila sebagai ideologi negara karena dianggap berdiri dan mewakili semua kepentingan agama. Itu maksudnya ideologi kalau kita bawa dalam kehidupan bernegara. Ya, semoga Anda bisa memahaminya. Ya, berikutnya Anda lihat. Ideologi juga merupakan satu belief system, keyakinan. Keyakinan artinya kepercayaan bahwa dengan ini kita akan bisa seperti ini, itu namanya keyakinan. Sama seperti iman, kalau kita punya iman, kita meyakini sesuatu yang begitu saja kelihatan akan bisa menjadi kelihatan. Contoh maaf ya bagi yang non-Muslim, Anda kan belum pernah melihat yang namanya neraka, Anda belum melihat surga, tapi Anda yakin itu ada. Nah, adanya nanti kelihatan, karena nanti kita sudah meninggal kelihatan, akan Tuhan perlihatkan namanya surga dan namanya neraka. Kan diyakini ada. Ya. Kenapa Anda yakin? Karena punya agama. Agama itu menjadi ideologi Anda. Agama mengajarkan bahwa nanti ada neraka dan ada surga. Berarti agama adalah sebuah ilmu yang mengajarkan tentang keyakinan akan adanya alam lain setelah kehidupan duniawi. Anda yakin? Apa bentuknya Anda yakin? Anda kan sembahyang, Anda sholat, Anda ibadah. Arahnya ke sana. Menggapai 2 pilihan. Surga apa neraka. Anda menjalaninya. Itu maksudnya belief sistem, keyakinan. Nah, kita kembali ke laptop tadi. Ya. Demikian juga ideologi dalam artian yang lebih besar adalah keyakinan. Artinya sebuah bangsa meyakini dengan ini kita akan mampu menggapai Indonesia ke depan. Nah, artinya para pendiri Pancasila meyakini kalau kita pakai Pancasila maka akan segera terwujud yang namanya Indonesia yang adil dan makmur. Ya, akan sampai ke sana karena Pancasila silanya yang 5 akan mengiring kita sampai ke sana. Kalau kita yakin. Bagaimana kalau seandainya nggak yakin? Kalau nggak yakin akan membahayakan kehidupan bernegara. Contoh, ya, dulu Uni Soviet negara sangat besar, bahkan mampu menandingi kekuatan liberal. Dengan berpaham komunis, Soviet besar. Ya, nah, tak kala masa berlalu, generasi berganti. Ya, peradaban pengetahuan berkembang, manusia semakin pintar dalam melihat sesuatu. Ada benturan dan mereka nggak yakin komunis tidak bisa akan membawa kita menjadi negara orang-orang yang makmur secara pribadi. Mereka ingin perubahan. Kemudian terjadi namanya perpecahan antara kelompok yang ingin meninggalkan komunis dan kelompok yang mengingini paham baru atau paham liberal. Sehingga Soviet terpecah belah yang menjadi perang saudara. Yang tadinya Uni menjadi satu, kemudian
terpecah menjadi negara-negara bagian. Ada Baltik dan sebagainya yang dulu adalah bekas Soviet. Kenapa? Karena ideologinya, ajarannya tidak bisa diterima oleh semua warganya. Berarti ilmu tadi ada kesalahan. Nah, keyakinan yang tadi ada ternyata luntur karena mereka nggak yakin akan bisa membuat mereka sejahtera. Nah, sekarang Pancasila saat ini masih diyakini, masih bisa membawa kita menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan sebagainya. Kalau kita yakin, inilah kendaraan kita menuju Indonesia baru, kendaraan kita menggapai adil makmur menggunakan Garuda ya sebagai salah satu bagian dari menggapai tujuan negara melalui Pancasila. Kalau rakyatnya yakin, maka ideologi Pancasila akan bertahan lama. Kalau rakyatnya nggak yakin, ideologi Pancasila akan bisa bergeser sebagaimana komunis digeser oleh liberal pada masa-masa tahun 80-an hingga saat ini. Ya, nah inilah ideologi adalah sebuah keyakinan, sebuah satu belief system yang dianut oleh perorangan atau sebuah bangsa, termasuk juga oleh sebuah kelompok. Ya, nah inilah ideologi. Ya. Sekarang apa tujuan ideologi bagi sebuah bangsa? Ini banyak ya, ada 6 ya. Oke, jadi saya coba satu saja ya. Nanti lebihnya Anda baca sendiri. Karena waktunya nggak cukup kepanjangan, boleh jelaskan semuanya. Oke. Sekarang mana yang kita pilih? Anggaplah saya pilih umpamanya nomor 2. Tujuan ideologi adalah orientasi dasar yang memberikan makna dan tujuan dalam kehidupan bangsa. Nah, ini salah satu tujuan kenapa sebuah bangsa menggunakan ideologi. Ya, sama tak kalah saya bilang di awal. Apabila Anda punya ideologi, punya cita-cita, hidup Anda akan lebih berarah. Ya, ideologi diperlukan untuk memastikan Anda hidupnya tertata rapi dan sampai kepada Anda kehendaki. Orang sukses harus punya ideologi. Orang sukses harus punya cita-cita. Jadi nggak ada orang sukses tanpa sebelumnya memilih keinginan, tujuan, dan cita-cita yang digapai di kedepan hari. Yang demikian dia sebuah ideologi. Ya, merupakan suatu orientasi dasar atau tempat berpijak, berpikir ke depan. Ini yang menjadi pijakan suatu bangsa yang bisa memberikan makna dan juga memberikan arah untuk mencapai tujuan. Apa maknanya? Makna di sini artinya ajarannya adalah ajaran yang betul-betul syarat dengan makna yang dalam. Ya, artinya Pancasila dengan silanya yang 5 dengan redaksional yang sederhana. Tapi kalau maknai secara dalam sebetulnya kata-kata di setiap sila itu memiliki muatan isi yang sangat dalam. Kebanyakan kita kan hanya menghafal bunyi silanya. Tapi banyak di antara kita yang nggak mengerti makna apa yang tersirat di dalam redaksional dari setiap sila Pancasila. Ya, nah, sebenarnya itu sangat-sangat universal, sangat luas kalau kita bisa menafsirkannya dengan menggunakan pendekatan dan mengetahui sejarah Pancasila. Saya bilang tadi, sila pertama Pancasila, kenapa mesti berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa nggak dipilih salah satu agama? Ya, di sila pertama, umpamanya maaf, saya ganti ketuhanan berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ketuhanan berdasarkan Tuhan Yesus dan sebagainya. Apabila itu dicantumkan, maka kalimat tadi bermakna bagi sebuah agama, tapi nggak bermakna bagi agama yang tidak sepaham dengan bunyi sila tadi. Kalau kita pakai agamanya ketuhanan yang berdasarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam menerimanya sebagai kata-kata yang bermakna, tapi nggak akan bermakna bagi orang Kristiani. Kenapa? Ini bukan agama kami. Nah, kalau bermakna artinya semua bisa memahami itu sebagai pemahaman yang luas. Sehingga Pancasila ya bernuansa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi universal. Bisa dipahami oleh semua agama. Dan mereka yakin Pancasila melindungi 6 agama. Bukan di posisi mayoritas agama, tapi mengakui 6 agama sekarang sebagai agama negara. Itu namanya bermakna. Ya. Kemudian, dan tujuan artinya ini adalah kerangka dasar untuk mencapai tujuan. Kalau sebuah bangsa pengen besar, maka hormati keragaman beragama. Toleransi antar beragama menjadi keharusan agar tujuan negara tercapai. Apabila tidak memahami sila Pancasila, maka nggak akan ada kehidupan toleransi antar beragama. Masing-masing mementingkan agamanya. Itu susah untuk disatukan untuk menuju Indonesia baru. Kenapa? Lagi membangun kita berantem antar agama. Ya,
Lagi pengen bangun kasakusuk tentang agama. Kapan majunya? Kapan bisa bergerak? Kapan bisa menuju Indonesia baru? Negara agama kita berantem terus. Atau sila ketiga, menyuruh kita bersatu. Kalau nggak paham sila ketiga tentang persatuan, maka akan terjadi bawahnya perang antar suku, tawuran antar geng, tawuran antar RW, ya, tawuran antar suku dan sebagainya. Kenapa? Nggak paham sila ketiga. Negara nggak bisa ngebangun. Ya, kalau perpecahan ada terus gitu loh. Kalau nggak menyatu, nggak mungkin sampai kita pada tujuan negara. Nah, jadi itu filosofi yang terkandung sila ketiga. Itu namanya syarat dengan makna, tapi juga ada tujuan dari muatan kalimat sila pertama dan sila ketiga tadi. Itu maksudnya kenapa sebuah bangsa memerlukan ideologi sebagai orientasi dasar untuk menuju yang ke depan. Dan ideologi tadi ada ajaran yang penuh makna, punya nilai filosofi yang dalam, bukan sebenarnya rasional, tapi ada arti yang terselubung, yang tersirat, yang mesti Anda pahami. Jadi mahasiswa ya memahami bukan hafalannya, tapi teksnya Anda pahami, ini maksudnya begini. Inilah ajaran dari Bung Karno lewat ideologi Pancasila 1 Juni 45. Dan itu pemikiran dari para tokoh di negara adalah pemikiran yang tembus ke depan. Kalau mereka menggagas 145, sekarang kan tahun 2022. Sudah berapa puluh tahun pemikiran mereka masih update sampai sekarang. Berarti mereka seolah bisa melihat tembok untuk 30 tahun atau 50 tahun ke depan bisa baru. Kan nggak kelihatan. Tapi kita merasakan ternyata mereka berpikir sangat benar. Suka nggak kita akui mereka adalah orang-orang yang cerdas. Bisa menciptakan ideologi yang bisa tembus ke depan. Yang satu itu kita belum punya sama sekali ideologi tahun 45. Itu namanya ideologi. Ya, itu namanya kenapa sebuah bangsa harus memiliki ideologi ya. Nah, ini satu saja dari 6 tujuan ideologi ya. Mohon maaf kepanjangan. Nanti Anda bisa belajar sendiri yang lainnya. Mohon maaf tidak semuanya. Oke. Dan berikutnya ya, tipe ideologi. Ya. Dalam beberapa literatur hanya ada 2 model ideologi ya. Ideologi tertutup dan terbuka. Nanti berkembang menjadi jenis-jenis ideologi ya. Ada ideologi terbuka dan ada ideologi yang tertutup. Ya, kita coba Anda baca pelan-pelan. Saya akan coba membahas ini dalam konteks yang paling gampang. Ideologi dikatakan tertutup, ya, apabila pertama ideologi tadi tidak berdiri di posisi kebanyakan atau tidak mengedepankan kepentingan yang lebih banyak dan mementingkan kepentingan kelompok atau sebagian kecil saja. Ya, yang kedua, ideologi dikatakan tertutup apabila dia sulit menerima perubahan zaman dan sulit untuk dikritisi oleh olahraganya sendiri. Dan ideologi tertutup senantiasa ke depannya tidak bisa berkembang. Ya, atau tidak memiliki nilai-nilai fleksibilitas. Saya ulang ya. Suatu ideologi dikatakan tertutup apabila ideologi tadi tidak mewakili kepentingan yang lebih besar atau berdiri di kepentingan kelompok atau kepentingan sebagian kecil. Ya. Yang kedua adalah ideologi dikatakan tertutup, ya, apabila ideologi tadi sulit untuk menerima perkembangan zaman atau kemajuan peradaban manusia dari waktu ke waktu. Yang ketiga, dikatakan tertutup apabila sulit untuk menerima kritikan atau perubahan tatkala zaman mulai berkembang. Inilah dari beberapa teori saya menjadi satu ya, itu pengertian ideologi yang tertutup. Nah, ideologi terbuka adalah kebalikan, ya. Ideologi terbuka dikatakan sebagai ideologi terbuka apabila ideologi tadi berdiri di posisi yang lebih besar, artinya tidak mengedepankan kelompok kecil atau kelompok-kelompok minoritas. Ya, nah berdiri di kepentingan yang lebih besar. Nah, ideologi terbuka, ideologi yang bisa menerima perubahan, menerima kritikan, tatkala masanya menunjukkan ada kelemahan dalam sebuah ideologi dan dia bisa disikapi dengan merubah-rubah yang perlu dirubah sesuai dengan perkembangan peradaban kemajuan manusia dan peradaban zaman. Nah, inilah teori ideologi, ada 2 tipenya ya. Nah, sekarang ideologi dikatakan terbuka
ya apabila memiliki 3 ciri-ciri. Ya, ini ciri-ciri pokok dari ideologi yang terbuka. Nanti kita akan tanya ke diri kita, Pancasila masuk yang mana? Ideologi terbuka kah ataukah ideologi yang tertutup? Ya. Nah, ideologi terbuka memiliki 3 ciri: realitas, idealitas, dan fleksibilitas. Ya. Realitas artinya sistem nilai, gagasan, pemikiran yang mendasar selalu ada dalam masyarakat dan selalu tercermin dalam kehidupan masyarakat. Artinya, ideologi terbuka itu berasal dari sistem nilai yang sudah ada gitu loh. Kenyataan yang real, yang dilihat sehari-hari. Ya, jadi bukan dikarang, bukan direkayasa, tapi sudah ada di depan mata, itu realitas, kelihatan gitu loh. Ya, nah itu kemudian diambil menjadi ajaran dari sebuah ideologi. Oleh siapa? Oleh para penemu ideologi. Nah sekarang bagaimana dengan Pancasila? Apakah Pancasila memiliki nilai realitas? Nah, Anda lihat kembali Pilar Pancasila yang 5. Nah, Anda pelajari kembali kemarin sejarah Pancasila dari sudut landasan historis. Ya, Pancasila memiliki nilai realitas. Mengapa kita katakan memiliki realitas? Karena sila Pancasila yang 5 sebetulnya ada sesuatu yang update, yang diambil dari sesuatu yang sudah pernah ada gitu. Contoh, kenapa ada sila pertama tentang ketuhanan? Dalam prakteknya sebelum Pancasila ada pada tahun 45 yang namanya kepercayaan kepada Tuhan sudah pernah ada sejak dulu. Zaman Kutai, umpamanya kita punya agama Hindu. Zaman Sriwijaya, nenek moyang kita beragama Buddha. Zaman Majapahit, nenek moyang kita agamanya banyak. Ada Hindu, Buddha, dan kepercayaan yang lain. Ada juga Islam dan sebagainya. Sekarang ada Kristen, ada Katolik, ya, ada Konghucu. Nanti berkembang. Nah itu kan dia dari situ sebetulnya sesuatu yang real yang ada. Jadi ilmu yang ada berupa praktek agama sehari-hari yang dipakai oleh nama kita diambil menjadi sila Pancasila yang pertama tentang ketuhanan. Jadi Tuhan bukan dikarang, tapi Tuhan sudah pernah ada sebelumnya sebelum Pancasila dirumuskan dalam sidang BPK yang pertama. Itu namanya realitas. Jadi diambil dari kenyataan sehari-hari yang kelihatan di depan mata oleh para pendiri negara. Ya, itu namanya realitas. Jadi Pancasila memenuhi unsur atau ciri realitas. Yang kedua, idealitas. Ya, adalah sesuatu yang diharapkan oleh seluruh bangsa. Ya, cita-cita. Nah, sekarang kita kembali kepada Pancasila. Apakah Pancasila memiliki idealitas? Ciri idealitas. Ya, nah, jawabannya iya kan? Nah, kalau Anda cermati kembali, ya, sila Pancasila. Coba saya coba sila yang kelima ya, dari Pancasila. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cita-cita. Wah, nanti ke depannya Indonesia melalui Pancasila adalah menuju Indonesia yang adil dalam kehidupan sosial. Artinya rakyatnya hidup sejahtera. Rakyatnya minimal hidupnya layak gitu ya. Itu cita-cita di sila kelima. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang ingin seperti itu hidup layak? Jawabannya kan pasti iya. Nah, kalau orang mengatakan iya, berarti seluruh orang Indonesia, seluruh ini yang sekarang berjumlah 257 juta jiwa, pasti pengen seperti itu. Itu namanya idealitas. Kita kebanyakan orang. Nah, jadi Pancasila memenuhi unsur idealitas. Karena ajarannya kan mengajar sila kelima. Indonesia adalah negara yang apa? Berkeadilan sosial. Menciptakan sesuatu agar masyarakatnya hidup sejahtera, layak, syukur-syukur bisa. Ditunggu ya teman-teman, bapaknya gangguan.
Lintang atau Kayla, tolong masukin bapaknya lagi. Halo. Bisa dengar nggak suara saya, Dek? Bisa. Mohon maaf, Pak, suaranya putus-putus. Ya. Bisa terdengar suara saya? Sudah, Bapak. Bisa. Masih kayaknya. Ya. Coba saya atur posisi laptopnya. Sudah. Ya. Oke. Kira-kira yang bagi Pancasila adalah ciri ketiga dari ideologi terbuka adalah fleksibilitas. Ya, coba screen-nya di tengah ya. Oke. Ciri yang ketiga adalah fleksibilitas. Artinya ideologi tadi mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang terus berkembang. Ya. Nah, sekarang kita balik ke Pancasila. Apakah Pancasila memenuhi ciri fleksibilitas? Apakah Pancasila akan bisa berkembang? Apakah Pancasila masih update dalam masa sekarang? Nah, gini logikanya ya. Pancasila sudah bertahan dari tahun 45 sampai sekarang tahun 2022. Oke ya. Berarti sudah hampir 70 tahun lebih Pancasila bertengger di Indonesia. Kalau sesuatu bertahan lama itu, berarti kan logikanya apa? Dia bisa sesuai dengan kemauan orang banyak. Masih bisa dijadikan acuan, tak kala ajarannya ya masih bertahan hingga saat ini. Nah, di mana letak fleksibilitas Pancasila? Nah, sila-sila yang kelima dari Pancasila sebetulnya adalah sebuah ajaran ideologi yang bila Anda dalami secara mendalam betul, Pancasila adalah sesuatu yang fleksibilitas. Coba saya ambil contoh di sila keempat, ya. Sila keempat kan mengajarkan kita untuk bermusyawarah dan mufakat, ya, baik lewat perwakilan atau lewat lembaga perwakilan atau lewat musyawarah. Kita ambil kesepakatan. Kala kita menghadapi masalah secara bersama-sama, itu kan ajaran. Dan mengajarkan kalau ada masalah-masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita menggunakan musyawarah sebagai solusi. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita nggak pakai musyawarah untuk memecahkan masalah, apa hasilnya kira-kira? Pasti berantem, ya. Artinya masing-masing dengan egonya sendiri. Masing-masing mengedepankan kepentingan sendiri. Justru Pancasila mengajarkan kita boleh beda pendapat, kita boleh beda pendirian, tapi untuk kepentingan bersama ambil keputusan yang terbanyak. Supaya apa? Supaya ini mampu meredam benturan-benturan yang terjadi antara individu dengan individu. Tetapi Pancasila dan sila mengajarkan bagi yang tidak merasa terwakili kepentingannya, pengen menggugat, silakan. Memperkarakannya, silakan. Lewat apa? Lewat jalur-jalur musyawarah. Kayak ini nih. Seandainya kita ada satu kandidat dikalahkan dalam satu pilkada dan satu pilpres umpamanya. Kan Pancasila mengajarkan, kalau Prabowo menggugat hasil pemilihan kemarin, kan dia nggak arogan, dia nggak mau ada benturan, nggak mau terjadi bentuk-bentuk antara dukung Prabowo dan Pak Jokowi kemarin. Bagaimana caranya? Prabowo menggugatnya lewat Mahkamah Konstitusi. Kan gitu, itu kan penting mengajarkan. Ada lembaganya yang mengajarkan perselisihan di seputar pilkada dan pres. Kita menggunakan
Mahkamah Konstitusi. Jadi nggak perlu berantem, ya, nggak usah saling ngomporin gitu, nggak perlu. Nah, serahkan kepada lembaga musyawarahnya, yaitu kepada Mahkamah Konstitusi yang menentukan kurang atau enggak nih kayak kemarin. Ternyata kan Prabowo dikalahkan, tapi kan dia puas, kenapa? Karena prosedurnya benar. Itu Pancasila kayak gitu. Berarti kan sampai sejauh ini Pancasila masih fleksibel dan juga masih bisa dipakai ajaran yang akan mengajarkan sesuatu yang baik. Ya, ada apa-apa jangan unjuk rasa yang berlebihan, jangan membuat opini yang buruk, jangan membunuh karakter orang, jangan unjuk rasa bayar massa, bayar orang untuk membunuh atau mengabulkan satu. Gunakan lembaga-lembaga pemusyawaratan, gunakan musyawarah dan sebagainya supaya hasilnya adalah maksimal. Kalau enggak juga puas, bisa diperkarakan, tuntutlah lewat jalur resmi, jalur musyawarah, kan bisa. Sampai pada titik yang paling akhir. Nah, gimana akhirnya? Kayak tadi, saat baru menggugat hasil pemilu, maka hakimnya adalah konstitusi, Mahkamah Konstitusi memutuskan. Nah, itu nanti itu yang terbaik, supaya antara dua kubu tidak berkelahi dan berantem yang akan mengganggu stabilitas nasional. Kalau menang ada urusan takdir, tapi perjuangannya adalah perjuangan yang harus diperjuangkan. Dan kali sudah itu namanya rakyat tidak sepenuhnya ke Prabowo, tapi sebagian besar adalah Pak Jokowi terima sebagai kekalahan yang terhormat. Itu maksudnya fleksibilitas. Ya, Pancasila memenuhi ajaran atau ciri fleksibilitas sebagai ciri ideologi terbuka. Nah, berarti Pancasila memiliki 3 ciri ideologi terbuka. Itu artinya kesimpulannya apa? Pancasila adalah sebuah ideologi yang terbuka. Ya, nah inilah Pancasila, jika kita lihat dari ciri-ciri ideologi yang terbuka, jadi Pancasila bukan ideologi tertutup, tapi ideologi yang terbuka. Ya, semoga Anda bisa memahaminya. Ya. Silakan kalau ada mau nanya sebelum saya mulai, ya, saya tambahkan sedikit. Silakan kalau mau nanya sampai di. Bila Anda mau kesulitan, kita coba 10 menit lagi ya. Sebelum Anda presentasi, silakan kalau ada mau nanya. Oke, ya ya. Oke. Kita lanjutkan ya, 10 menit lagi ya. Bagaimana dengan Pancasila sebagai ideologi? Ya, Pancasila kita katakan tadi ada sebuah ideologi yang terbuka. Ya, jika dilihat dari ciri-ciri dari ideologi terbuka, fleksibilitas, idealitas, dan realitas. Pancasila memenuhi persyaratan 3, berarti dia adalah yang terbuka. Nah, sekarang bagaimana posisinya sebagai ideologi yang terbuka? Pertama adalah Pancasila adalah sebagai dasar negara. Artinya dalam kehidupan bernegara, aparatur pemerintahan dari tingkat bawah sampai yang paling tinggi, ya, diatur berdasarkan yang namanya ideologi Pancasila. Artinya tingkah laku dan sepak terjang aparatur negara harus mencerminkan kita adalah orang-orang yang memahami Pancasila bukan sebagai hafalan, tapi sebagai ajaran yang penuh dengan makna, ya, yang penuh dengan filosofi yang mengajarkan kebaikan untuk kepentingan bersama. Nah, kalau terjadi penyimpangan oleh aparatur negara, artinya dia hanya hafal sila Pancasila, tapi nggak memahami sebetulnya makna yang tersirat, ajaran yang begitu luhur yang diajarkan dalam sila-sila Pancasila yang 5. Hanya hafal, ya, tapi nggak mengerti apa sebetulnya yang diajarkan Pancasila, sehingga dijadikan sebagai fondasi atau sebuah dasar. Mau nggak mau sebetulnya ke depannya harusnya ideal adalah orang yang menjalankan posisi negara harus mengadakan harus diberikan penataran dulu sebetulnya tentang konsep Pancasila supaya nanti ada keragaman pahaman yang sama dalam ideologi Pancasila untuk menata kehidupan di mana dia menjadi seorang pemimpin. Lalu zaman Pak Harto ada namanya AP4 mengajarkan bagaimana aplikasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Ada ajarannya ya, strategi. Jadi panduannya ada. Nah, sekarang kita nggak punya lagi. Ya, jadi banyak orang menafsirkan Pancasila tidak sama dengan ajaran yang aslinya. Bahkan ada yang sama sekali nggak paham. Hanya tahu bunyi silanya,
tapi nggak mengerti. Kenapa? Karena kandungan Pancasilanya itu syarat dengan ilmu, ini sampai sekarang belum disosialisasi ke orang banyak. Sehingga harus ada wacana ke depannya, muatan ajaran Pancasila sebetulnya perlu disosialisasi supaya semua orang memahami begini loh ajaran Pancasila yang sebenarnya. Ya mungkin sebuah buku atau dalam sebuah semacam dikat khusus ya supaya mereka memahami Pancasila secara benar dan seragam. Ya, supaya nanti ke depannya akan terjadi pemikiran yang sama kalau kita bicara tentang kebangsaan, tentang negara dan negara. Sehingga ada kesamaan dalam menentukan ke depan dalam konteks ideologinya. Dengan ajaran yang sama akan memunculkan penyelenggara negara yang sama berpikirnya, perilakunya. Sama seperti kita masuk pesantren, yang akan lahir santri yang pemahamannya akan sama, akalnya akan sama, misinya akan sama, visinya akan sama, dan jalannya sama. Kenapa? Dia menganut kepada ajaran di pesantrennya. Seragam itu nanti. Nah, harus ada seperti itu ya, rencana ke depan. Masih mungkin memerlukan iklan khusus untuk diajarkan kepada orang Indonesia sendiri. Ya, secara pribadi maupun kepada petinggi pemerintah supaya mereka mengerti Pancasila secara benar. Ya, inilah Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, Pancasila sebagai ideologi memiliki nilai-nilai dasar yang intrinsik, yaitu memiliki nilai dasar sendiri. Artinya Pancasila adalah sebuah ideologi yang punya nilai tersendiri, yang ada pada dirinya sendiri. Apa tuh? Yaitu pertama nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan. Ini ya nilai yang ada pada dirinya sendiri. Ya, Pancasila mengajarkan tentang ketuhanan, mengajarkan tentang kemanusiaan, mengajarkan persatuan, mengajarkan musyawarah, dan mengajarkan keadilan. Inilah nilai yang ada dalam Pancasila. Nah, bila dijabarkan ini sangat luas. Ya, Tuhan bisa luas pengertiannya, kemanusiaan bisa luas pengertiannya, persatuan sangat luas sampai kepada keadilan. Itu kalau dibentangkan itu cukup luas. Tapi nilai dasarnya adalah nilai yang tersirat. Yang paling pokok adalah Pancasila mengajarkan tentang 5 hal yang menjadi inti pokok Indonesia ke depan. Yaitu ajaran ketuhanan, ajaran kemanusiaan, ajaran persatuan, ajaran musyawarah, dan ajaran keadilan. Ini nilai dasar, nilai intrinsik asli Pancasila ya. Inilah kedudukannya sebagai ideologi negara, ya, sebagai dasar negara dan memiliki nilai-nilai intrinsik. Oke. Oke. Nah, sebagai ideologi yang memiliki nilai intrinsik, Pancasila sifatnya universal, ya. Hanya Pancasila hanya berisi sebagai gagasan-gagasan pokok. Nanti bagaimana mengupdate kemauan isi Pancasila diperlukan pemahaman yang luas. Artinya perlu ada sosialisasi untuk dipakai sebagai acuan. Ya, nanti akan melahirkan perangkat-perangkat hukum untuk memahami apa itu Pancasila dengan sila-silanya yang 5. Ya, nah, contoh kayak gini deh, umpamanya sila pertama Pancasila. Ini kita kembali tentang kenan. Itu sangat aturan pokoknya aja. Apa sih maksudnya ketuhanan yang Maha Esa? Kalau kita bentangkan, itu sangat luas, ya. Bahkan nanti akan bisa menciptakan hukum yang bernuansa kepadanya. Contoh kayak gini ya. Kalau Anda belum menikah atau Anda sudah menikah, ya, Anda kan ketemu dengan yang namanya Undang-Undang Pokok Perkawinan. Nanti Anda lihat di buku nikah Anda pasti ada Undang-Undang nomor 1 tahun 74, Undang-Undang Pokok Perkawinan. Itu yang maksud tentang perkawinan. Nah, sila pertama mampu mengilhami lahirnya undang-undang tentang perkawinan yang memuat tentang ajaran pernikahan versi agama masing-masing. Nah, satu sila saja bisa melahirkan undang-undang tentang perkawinan dari konteks agama dan ketuhanan. Itu maksudnya, ya. Nah, bahkan dengan sila pertama saja lahir undang-undang tentang bagaimana menyelenggarakan ibadah haji dan umroh. Ada peraturannya tentang itu, ya. Nah, apalagi cukup banyak umpamanya.
tentang musyawarah mufakat. Kan masih unit besar 3 garis pokok. Itu mampu melahirkan adanya lembaga DPR, adanya lembaga MPR, adanya lembaga KPU, adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Kan lahir dari akibat apa? Ajaran dari Pancasila Sila 4. Permasalahan bangsa selesaikan dengan lembaganya masing-masing. Rakyat nggak senang dengan Pak Jokowi, ya bisa mengadukannya di hierarki dulu. Ya kalau tingkat kabupaten mengadulah ke DPD tingkat 2, ya apabila nggak tembus nggak disikapi, Anda bisa melarikan masalah tadi ke DPD tingkat 1 tingkat provinsi. Nggak bisa di sana baru tembus ke Jakarta DPD tingkat pusat. Kan ada kapling-kaplingan wilayah dengan lembaga musyawarahnya. Kenapa ada DPD tingkat 1, DPD tingkat 2, dan DPD dan DPR? Karena kan berdasarkan rayon. Untuk skala nasional kita gunakan DPR. Untuk skala provinsi kita gunakan DPD tingkat 1. Untuk tingkat kabupaten Muhammadiyah kita gunakan yang namanya DPD 2. Nah, untuk tingkat kota, ya wali kota kita gunakan apa? Dewan Kota sebagai musyawarah, ya. Nah, sampai tingkat kelurahan kita menggunakan di Dewan Kelurahan. Itu kan lembaganya berdasarkan lain masing-masing. Nah, artinya Pancasila yang 4 mampu memahami produk-produk lain sebagai penyelesaian masalah di seputar sila yang keempat. Lembaga musyawarah dengan berbagai tempat dan berbagai kaplingan atau wilayah masing-masing. Itu namanya ajenita. Sedikit atau pendek silanya, tapi dijabarkan ternyata sangat luas. Berarti dijangkau pemikir Pancasila kalau memahami betul akan seperti ini ke depannya. Mereka yakin inilah Pancasila ya. Pancasila adalah ajaran yang sifatnya universal, perintah-perintah pokok nanti tembusannya akan melahirkan perangkat hukum untuk mengatur kehidupan yang lebih baik dengan menggunakan pegangan kepada dasar negara yaitu Pancasila. Ya, oke. Terakhir ya. Nah, untuk memahami Pancasila secara benar dan nyata, maka akan teratasi dengan banyaknya produk-produk hukum yang coba mengantar Anda dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam Undang-Undang Dasar 45. Di sana jelas bahwa 45 tidak berseberangan dengan Pancasila, ya, tapi mengikuti irama Pancasila. Contoh umpamanya ya, Anda lihat umpamanya sila pasal 29 ayat 1 45. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan sifat universal. Ya. Nah, kalau pasal tadi kita ganti dengan menyebut salah satu nama Tuhan. Umpamanya negara berdasarkan Tuhan Yesus. Negara berdasarkan Allah Subhanahu wa taala, maka pasal tadi wajib ganti karena nggak seirama dengan sila pertama Pancasila yang berdiri di semua agama dan tidak memiliki satu agama. Itu namanya ajaran yang sifatnya universal. Adalah bukti yang menyatakan Pancasila ideologi terbuka yang berfungsi sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, dan juga sebagai ajaran yang sifatnya universal. Inilah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ya, saya nggak seluruhnya, karena kita bagi dua, ada paket lain, paket presentasi. Jadi saya akhiri sampai di sini. Nah, siapkanlah diri Anda untuk presentasi ya. Saya akan acak. Mohon maaf apabila Anda kaget, saya panggil ya. Nah, kita mulai dari kelompok 1 dan kelompok 5 dulu ya, untuk presentasi. Kelompok 1 dan kelompok 5. Ya, saya berikan waktu kepada kelompok 1 menit ya, untuk mempersiapkan PPT-nya. Ya, maksimal 15 menit. Usahakan tidak membaca PPT ya, tapi menjelaskan ada di PPT supaya lebih praktis punya dan tidak berkesan membaca karena waktunya cukup lama ya. Oke, saya tunggu sedikit ya. Mohon maaf yang belum terpanggil, nanti kita nanti lagi episode berikutnya ya. Silakan kelompok 1 dan kelompok 5 untuk bersiap-siap. Baik, Bapak, mohon ditunggu sebentar ya, Pak.
Yuk, silakan kelompok 1 sudah bisa tampilkan skin. Ya, terima kasih. Ya, silakan dimulai. Baik, Bapak izin memulai presentasi. Ya, silakan. Suaranya dong, nggak kedengaran suaranya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Surya dan teman-teman kelas Nurs RKI. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang Muhammad Yamin. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Aisyah Arifah Sabrina, yang kedua ada Angeliana Putri Adrianti, yang ketiga saya Anissa Malia, yang keempat Atiyah Kamila Azhara, dan yang terakhir ada Bintang Eko Bawono. Isi dari presentasi kali ini, yang pertama ada biografi Muhammad Yamin, dan yang kedua mengenai rumusan dasar negara, sejarah alasan Muhammad Hatta merumuskan dasar negara. Maaf, ralat ya Pak, sejarah alasan Muhammad Yamin merumuskan dasar negara. Ya, di sini ada biografi Muhammad Yamin. Next. Biografi singkat Muhammad Yamin, yaitu seorang budayawan asal Indonesia. Ini adalah pahlawan nasional dengan segudang prestasi yang mengagumkan. Selain sebagai seorang humanis, ia juga seorang penulis, politisi, dan ahli di bidang hukum. Muhammad Yamin lahir pada 24 Agustus 1903 di
di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin juga merupakan salah satu tokoh penting sekaligus pelopor dalam berdirinya Sumpah Pemuda. Di sini, tim 5 pagi akan berbagi informasi tentang Muhammad Yamin, sang pahlawan nasional. Muhammad Yamin memiliki ayah bernama Usman Baginda Khatib dan ibunya bernama Siti Saadah. Ia adalah seorang yang gigih dalam menuntut ilmu, bahkan pendidikannya bisa dibilang tuntas. Next. Karir politik Muhammad Yamin. Pada tahun 1932, setelah memperoleh gelar sarjana hukum, Muhammad Yamin bekerja di bidang hukum di Jakarta hingga tahun 1942. Saat itu, ia juga tercatat sebagai anggota Partindo. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, Muhammad Yamin bertugas di Putra atau Pusat Tenaga Rakyat ketika Soekarno menjadi Presiden Indonesia. Muhammad Yamin menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan saat itu. Next. Penghargaan yang diberikan Muhammad Yamin. Sebagai pahlawan nasional, Muhammad Yamin juga mendapatkan penghargaan yang sangat luar biasa. Berikut beberapa penghargaan yang diberikan kepada Muhammad Yamin pada tahun 1973 sesuai dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 88/100 tahun 1973. Muhammad Yamin menerima gelar pahlawan nasional. Lalu Bintang Mahaputra Republik Indonesia, lalu tanda penghargaan dari Korps Polisi Militer sebagai pencipta lambang Korps Gajah Mada dan Pancadharma. Tanda apresiasi Pangkostrat atas jasa-jasanya dalam menciptakan Kostrat Bencana. Next. Proses Muhammad Yamin menjadikan landasan ideologis. Muhammad Yamin adalah orang pertama yang mengungkapkan pendapatnya atas dasar ideologis. Menurut Muhammad Yamin, prinsip dasar negara harus disusun berdasarkan kepribadian Indonesia pada tanggal 29 Mei 1945. Muhammad Yamin di awal pidatonya pada rapat BPUPKI mengatakan kewajiban untuk ikut serta bahan-bahan yang menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam susunan kemerdekaan yang telah diakui oleh rakyat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun. Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI. Sekretariat Negara Republik Indonesia tahun 1998. Dalam menyampaikan perumusan dasar negara, Muhammad Yamin itu menyampaikannya secara dua cara. Yang pertama itu cara lisan, dan yang kedua itu secara tertulis. Ia menyampaikan sambutan rumusan Pancasila yang diucapkan secara lisan itu pada rapat BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945. Di mana dia menyampaikan 5 rumusan Pancasila. Yang pertama itu ada pri kebangsaan nasional, yang kedua itu ada pri kemanusiaan, yang ketiga itu ada pri ketuhanan, yang keempat ada pri kerakyatan, dan yang kelima itu ada kesejahteraan rakyat. Next.
Kemudian, selain menyampaikan secara lisan, Muhammad Yamin juga memberikan rumusan tertulis tentang prinsip-prinsip dasar negara yang telah berubah isinya, yaitu yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dua adalah kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pidato 29 Mei 1945 juga dimuat dalam bukunya, yaitu Teks Persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Next. Jadi akhir hidup dari Muhammad Yamin, yaitu Muhammad Yamin meninggal pada tanggal 17 Oktober 1962 di Jakarta. Ia dimakamkan di kampung halaman, yaitu di Desa Talawi, Kabupaten Sawalunto, Sumatera Barat. Muhammad Yamin meninggal saat masih menjabat sebagai Menteri Penerangan. Kesimpulan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang rumusan dasar negara, menurut izin masuk, nggak kedengeran suaranya. Izin masuk, apakah suara saya terdengar? Mengerti. Oke. Oke, baik. Saya ulang ya. Kesimpulan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya tentang rumusan dasar negara, menurut Muhammad Yamin, berdasarkan sejarah pembentukan dan penetapan Pancasila dikatakan bahwa Pancasila merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber ketertiban hukum, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila sebagai kesepakatan luhur bangsa Indonesia. Boleh di next. Terima kasih atas perhatian terima kasih teman-teman dan kelompok Bapak Surya tentang yang presentasi sudah kami presentasi ya. tentang rumusan Nah, dasar kita next negara ya, pokok 5. menurut Nanti kita Muhammad Yamin. coba Selanjutnya saya melihat serahkan hasil kepada dari presentasi Anda kelompok ya. selanjutnya, yaitu kelompok Ya, 5. monggo. Terima kasih kelompok 1. Sekarang silakan kelompok 5 ya. Iya, Bapak.
Iya, baik. Izin untuk mengambil alih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Pak Surya. Saya sebagai moderator atas nama Naswa Fauzia Zahra ingin memandu jalannya diskusi hari ini. Iya, nggak putus suaranya. Bisa di posisi mute-nya deh. Mohon maaf sebelumnya, Pak, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Naswa. Bapaknya deh. Iya, sedikit ya. Iya kan? Ya, baik. Baik, saya lanjutkan. Untuk pada sesi diskusi kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang rumusan dasar negara menurut Supomo. Bisa di next. Dengan anggota kelompok yaitu Naswa Fauzia Zahra, yaitu saya sendiri, Nola Saputri, Novi Nurwulandari, Nurkhalisa Nabila, dan Nuraini Fajar Kurnia. Pada sesi diskusi kali ini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang proses Supomo dalam membuat rumusan Pancasila, lalu rumusan dasar negara yang dibuat oleh Supomo sendiri, dan alasan serta teori yang dikemukakan oleh Supomo untuk mendukung rumusan dasar yang telah dibuat. Bisa langsung di next. Untuk teman-teman dari kelompok 5, silahkan menjelaskan. Terima kasih. Untuk yang pertama yaitu proses Supomo dalam membuat rumusan Pancasila. Selanjutnya. Pada hari itu, Supomo merupakan ahli hukum generasi pertama yang hadir ketika Indonesia merdeka. Supomo juga merupakan pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai arsitek Undang-Undang Dasar 1945. Bersama dengan Muhammad Yamin dan Soekarno, pada sidang BPUPKI pertama digelar yang selama 4 hari berturut-turut. Sidang pertama berturut-turut yang muncul untuk menyampaikan pendapat atau berpidato adalah Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno. Pada sambutan sidang BPUPKI ketiga, menyampaikan pandangan masing-masing yang berbeda. Supomo memfokuskan pembahasannya atas dasar Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang ia kemukakan untuk Indonesia merdeka adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan dari kelompok 5. Selanjutnya yaitu rumusan dasar negara oleh Supomo. Bisa di next. Rumusan dasar negara oleh Supomo dikemukakan pada tanggal 31 Mei 1945 yang isinya yang pertama yaitu persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Bisa di next. Yang ketiga ada alasan dan teori oleh Supomo. Supomo mengemukakan rumusan dasar negara yang dituangkan dalam sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada tanggal 31 Mei 1945 dan menyampaikan 5 usul dasar negara agar negara Indonesia dapat merdeka karena bangsa dan negara Indonesia mempersatukan semua individu, golongan, dan semua tingkat kepercayaan publik.
Negara Indonesia bukanlah negara yang menyatukan diri dengan kelompok atau mayoritas terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan diri dengan kelompok atau kelas yang paling kuat. Alasan ini diperkuat oleh integralistik teori yang dikemukakan oleh Supomo dalam pidatonya. Teori ini menyatakan bahwa masyarakat suatu negara sangat erat hubungannya dan bahwa negara tersebut tidak memihak pada satu kelompok yang kuat. Baik, kesimpulannya adalah Pancasila pada hakikatnya adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai tersebut kemudian menjadi tolak ukur utama bagi penyelenggara kehidupan bernegara di Indonesia. Supomo memfokuskan pembahasannya atas dasar Indonesia merdeka. Dasar-dasar yang dikemukakan adalah persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya itu ada, maaf ya Pak, lagi ada gangguan jaringan. Nah, baik. Selanjutnya itu ada negara Indonesia bukanlah negara yang menyatukan diri dengan kelompok atau mayoritas terbesar dalam masyarakat dan tidak mempersatukan diri dengan kelompok atau kelas yang paling kuat. Alasan ini diperkuat oleh integralistik teori yang dikemukakan oleh Supomo dalam pidatonya. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang suatu negara terkait erat dan bahwa negara tersebut tidak berpihak pada suatu kelompok yang kuat. Ya baik, itu saja penjelasan pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan lagi kepada Bapak Surya. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih ya. Untuk kelompok 1 dan kelompok 5 sudah presentasi pada hari ini ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait dengan hasil presentasi dua kelompok ini ya. Untuk satu dan kelompok 5. Nanti ke depannya beberapa yang lain ya, apabila ada presentasi. Baik kelompok 1 maupun kelompok 5 belum menjelaskan dan mengambil saripati atau ajaran dari masing-masing tokoh tadi ya. Nanti kan saya katakan kemarin, Anda coba simpulkan atau intisarinya ya, ajaran dari masing-masing tokoh. Namanya sila pertama Muhammad Yamin tentang apa gitu, kemanusiaan. Apa inti ajaran kemanusiaan versi Muhammad Yamin? Apa yang diajar dalam muatan nilai kemanusiaan? Apa Pomo? Ya, apa maksudnya ajaran tentang keseimbangan lahir dan batin ya, yang saya mau ya. Jadi ada makalahnya cukup komplit, cukup banyak, tapi minta intinya gitu. Jadi dari ajaran masing-masing tokoh tadi, silanya ya, ajarannya disimpulkan gitu. Anda memahami apa sih kemauan Muhammad Yamin di yang pertama, umpamanya ya, atau kemauan yang benarnya dari sila 3 dan versinya Pomo. Itu yang saya minta. Jadi supaya Anda memahami itu ajaran dari beberapa sila kemarin dalam PPKI ya. Nah, kan di kelompok 1 sama sekali ada juga ya tentang kerangka pikir dari Muhammad ini. Ya, nah kelompok 5 ini bagus ya, artinya dari mana angka berpikir pijakan Pomo dalam coba menggagas jalan yang 5. Jadi kan saya berpikir itu ada dasarnya. Dasarnya namanya adalah pemikiran itu dari mana berasal, gitu kan ya. Jadi saya di kelompok 5 ada itu sumber dari mana pikiran Pomo sehingga melahirkan
Pancasila dasar yang 5 tadi. Umpamanya, kenapa kita menggunakan kesatuan Jalan Supomo? Karena paham integrasi egaliter. Itu diambil buku apa? Siapa mengatakan itu? Jangan berpikir Pak Supomo itu bayang di konsensus kelompok kelima. Nah, di kelompok 1 itu tidak ada yang seperti itu. Jadi mulai dari kita berpikir dulu. Ya, kenapa bisa membuat jalan keadilan? Dari mana dasar berpikirnya dari tokoh tadi? Semuanya itu ada dari semua pembicara kerangka berpikirnya. Nah, itu yang belum ada teman di dalam kelompok 1, ya, tapi di kelompok 5 ada. Nah, di kelompok yang kelima belum memaparkan yang substansial yang saya ingin sebut ya. Apa sih substansi dari masing-masing sejarah para tokoh tadi, silanya gitu ya. Jadi kan kalau lengkapnya ada di makalah ya. Tanya Bunda mengasih ceritaannya dari setiap sejarah dari Persia yang diungkapkan oleh 3 tadi ya. Soekarno Muhammadiyah Insinyur Soekarno. Intinya aja gitu. Ya, itu ada sebenarnya bisa menangkap kalau Anda baca teksnya ya di buku banyak tuh. Kalau yang itu ini berapa panjang tuh. Ya, ambil carikannya. Ini ajaran ini maksudnya apa sih? Coba maksudnya apa itu yang minta. Jadi kalau saya berpikir bukan kalanya, tapi saripan dari itu apa sebetulnya. Nanti Anda kembangkan dalam presentasi. Ya, nah, yang berbaiki untuk kelompok 1 dan 5. Nanti apabila ada kesempatan lagi, saya akan mengurunya buat Anda untuk memperbaiki kembali presentasi hari ini. Yang sudah revisi aja ya, soalnya nggak usah lagi. Nah, sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ini harus direvisi ya karena masih ada yang yang substansialnya saya pengen dapat yang 1 dan juga ada kelompok 5. Nanti kelompok lainnya ini menjadi masukan perbaiki untuk periode berikutnya. Ya, oke, nah akhir dari kuliah dan sesi kita ya. Maaf saya nggak bisa tangkap semua kelompok, ya giliran saja. Apabila nanti sudah jadwal juga cukup waktunya, saya akan coba cari waktu luar jadwal kuliah supaya 8 grup ini bisa tampil semuanya. Untuk nilai tugas dalam makalah dan presentasi, nilai untuk remote sudah masuk, tinggal nilai hari ini dan nilai untuk kelompok lain. Kita akan coba pelan-pelan, nanti insya Allah setelah sebelum nilainya sudah rekap, dan saya akan berikan kepada Sipen LKI nilai tugas seluruhnya. Tapi untuk UTS dan UAS nggak kasih ya karena yang adalah pihak perguruan. Ya, jadi yang bisa kita kasih ya kapan tugas anak keseluruhan. Ini yang saya kasih. Nanti Anda untuk nilai UTS dan UAS nanti dipublikasi langsung karena mereka adalah langsungnya bukan dari dosen. Oke, terima kasih buat yang sudah berusaha untuk menyelenggarakan kuliah hari ini ya. Teman-teman yang lain mendukung kita hari ini ya. Meskipun sedikit gangguan sinyal, wajar ya karena risikonya adalah ini ya, namanya juga menggunakan internet, berarti dia mungkin sebuah gangguan ya. Terima kasih, kita ketemu lagi di berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk tugas hari ini sesuai dengan RPS ya, Pak? Kalau terputus pakai PJ ditampilkan nanti yang jawab. Barangkali ada mau seperti itu. Ini agak putus ya. Kalau bisa tampilkan teks. Barangkali ada yang mulai seperti itu pertanyaan. Nanti bisa coba jelaskan apa pertanyaan Anda ya. Bermanfaat buat yang lain. Ya. Agak putus. Diketik aja tampilkan di scan.
Oke, nggak ada ya? Ya udah, nanti saya dibahas saja. Nanti saya coba jawab kayak aja ya. Apabila memang perlu dijelaskan ya. Oke, karena nggak ada tampilan di sini berarti mungkin pertanyaan jawab PA ya. Oke, ketemu lagi minggu depan. Terima kasih untuk Sian dan Anda semua yang hadir pada hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.